dan spreadnya kecil, tipis, komisinya tipis. Nah, itu keren tuh. Itu keinginan trader. Kita nih trader nih, kan kita mau trading cari untung ya, bukan cari rugi. Nah, kalau dari segi produknya saja spreadnya gede, komisinya besar, di mana untung kita? Ya. Nah, itu si broker aja kita kasih duit. Kita lihat lagi nih. Jadi kita akan kupas 10 aja ya, teman-teman. Oh. Kita coba lihat mana dia. Ah, ini nih. Oke. Terus ada lagi nih vintage market. Nah, vintage market urutan ke-8. Vintage market broker Australia yang sudah beroperasi 5 sampai 10 tahun. Regulasinya ada 3. Asik yang pertama, yang kedua dari Inggris. Oke, kerjaan Inggris. Yang ketiga dari Cayman Island Monetary Authority, Kepulauan Cayman. Jadi ini dia regulasi negara-negara kepulauan ya. Dia juga sudah dapat. Kita lihat ada nggak paparannya di sini. Maaf ya teman-teman kalau misalkan saya berbicara ini agak sedikit cepat atau misalkan jelimet kayaknya dengarnya. Oke lah. Terus Midtown Aryacom urutan ke-9. Kita lihat. Coba kita lihat. Ini broker Indonesia loh. Midtown Aryacom. Saya baru tahu ini. Ada broker Midtown namanya. Sudah beroperasi 2 sampai 5 tahun, skornya itu 8,49. Bagus. Skornya bagus, tinggi. Bapepti, regulasi sudah terregulasi Bapepti. Lalu sudah juga terregulasi dengan ICDX ya. Indonesian Commodity and Derivatives Exchange. Nah, jadi teman-teman, regulasi ini kan begini. Memang dia terregulasi. Cuman teman-teman harus tetap cari tahu apakah regulasinya ini sudah mati atau masih hidup. Masih berlaku atau tidak berlaku. Pasti teman-teman harus cek dulu. Kalau dia terregulasi Bapepti ini misalkan. Nah, nomor dia regulasi tahun 2005. Sekarang masih berlaku enggak? Gitu. Jangan sampai nanti malah sudah nggak berlaku lagi dan belum diperpanjang ya, itu juga harus di ini. Nah, ini ada paparannya nih, ada 3 paparan di sini. Kalau menurut WikiFX-nya, di website WikiFX-nya, apapun mereka mengklaim bahwa platform mereka di bawah peraturan dalam video sebelumnya, tetapi membantahnya sekarang. Apakah Anda memiliki kredit? Oh, ini dari Cina nih, dari Cina loh yang pakai. Pengecualian XAU USD, penyebaran pips-nya, mata uang lainnya semuanya 4 pips. Spread pasangannya tidak akurat karena penawaran hanya memiliki 4 tempat desimal. Oh, maksudnya apa ini? Apakah Midtown dan OTM memiliki kerjasama? Iya. Ada pemaparannya di broker yang ke-10. Broker yang 10 ada Forex, IMF Indonesia juga ya rupanya ya, Forex IMF ini teman-teman. Beroperasi kurang lebih 2 sampai 5 tahun, sudah regulasi Bapepti tahun 2005 juga. Terus ICDX juga sudah. Oke. Minimal depositnya itu di akun Optima 5.000 USD. Kalau akun Hero itu 1.000 USD, IC 400 itu 1.000 USD, free swapnya adalah 1.000 USD. Nah, rata-rata broker Indonesia itu seperti itu. Kita lihat coba di sini ya. Minimal depositnya berapa dia? Mana nih? Lah di sini malah nggak ada di Midtown ini. Coba yang tadi Monex tadi berapa Monex?
Oh, standarnya Monex tadi 5 juta ya, akun pro-nya 500 juta. Gede banget, bro. Kalau gua mah udah ini dulu deh. Ada juga Interpen nih, broker Interpen diatur Indonesia. Banyak ya broker Indonesia ya. Finex, DDMax. Ya. Nah, jadi teman-teman, ada 10 broker tadi yang sudah kita lihat ya, reviewnya berdasarkan WikiFX. Kembali kepada teman-teman trader semuanya, silakan tentukan pilihan Anda. Kalau misalkan memang broker itu bagus ya silakan. Ya kembali lagi lah. Video ini sekedar informasi ya, bukan berarti Anda harus masuk ke sini bahwa saya mengklaim bahwa ini. Enggak. Tidak ada sama sekali. Kita hanya mereview, melihat, membacakan ya, dan memberikan sedikit pandangan. Soal keputusan kembali kepada teman-teman. Apa saya harus menggunakan brokernya atau tidak, itu kembali kepada teman-teman semuanya. Bukan berarti ketika masuk ke WikiFX ini bahwa ini sudah yang harus saya pakai, enggak juga gitu. Contoh misalkan saat ini pas trader Indonesia itu menggunakan broker Jasforex. Kita lihat bagaimana reviewnya Jasforex. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, Jasforex justru tidak ada lisensinya. Ya, tidak ada lisensinya di WikiFX. Dan banyak yang masuk, yang chat saya atau bahkan di kolom komentar juga di YouTube itu banyak yang mengatakan Jasforex tidak ada lisensinya, bro. Menurut WikiFX, Jasforex itu tidak berlisensi, gitu. Ya oke lah, nggak ada masalah. Itu mah namanya pendapat ya, silakan, nggak ada masalah. Nah, kalau begini kan otomatis orang nggak mau gunakan Jasforex kan, karena tidak berlisensi. Jujur saya menggunakan Jasforex itu 5 tahun, kurang lebih hampir 6 tahun saat ini. Dan memang saya tidak pernah melihat WikiFX awalnya untuk melihat skor-skor atau penilaian dari tentang broker. Saya mendapat informasi dari para trader-trader lain, bagus, saya coba deh, gitu. Skor BBM terlalu rendah dan silakan menghindari. Nah, disuruh hindari kita malah. Selama saya menggunakan broker ini 5 tahun, ini disclaimer ya teman-teman. Selama saya menggunakan hampir 5 tahun, lebih deh 5 tahun kurang lebih, belum menemukan kendala berarti. Maksudnya gimana? Dari segi deposit aman, masuknya cepat. Dari segi withdraw, alhamdulillahnya selama 5 tahun itu cepat juga. Selagi masih dalam waktu jam kerja, maka dana akan masuk ke rekening kita dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dan menariknya Sabtu dan Minggu mereka tetap proses. Kalau hari Sabtu mereka akan proses withdraw dari pagi, startnya dari jam 9 WIB sampai jam 12 siang WIB. Itu market itu di rekening kita sudah masuk. Kalau hari Minggu mereka akan meresponnya atau memprosesnya pada malam hari. Kurang lebih di jam 8 malam sudah ada masuk ke rekening. Jam 8 WIB. Nah, broker Jasforex ini juga secara, kalau kita lihat di websitenya itu dia terregulasi ya. Kalau di websitenya ya, coba saya buka websitenya. Ini mohon maaf ya, saya tidak mempromosikan juga broker Jasforex ini, tidak. Silakan teman-teman cari informasi sendiri deh. Kalau mau buka akun sendiri di Jasforex, terserah. Oke, di sini kita lihat Jasforex mengklaim mereka itu sudah terregulasi. Tuh. Ya, terregulasi, registerednya itu ya. Dengan nomor 23993 registered by the Financial Service Authority FSA. Oke. Terus dia juga terregulasi di Cyprus juga. Jadi cukup ya, di Seychelles juga terregulasi. Jadi broker ini juga terregulasi teman-teman. Ini menurut klaimnya Jasforex ya. Kembali lagi pada teman-teman. Nah, kalau ditanya apakah
tidak ada menemukan kendala dalam artian ya tetaplah namanya broker mah pasti aja ada kendala, cuman maksud saya itu masih bisa dalam kondisi wajar gitu. Saya pernah kemarin kejadian itu dia melakukan slip patch. Saya jujur aja, mereka melakukan slip patch apa sih? Slip patch. Nah, itu. Mereka melakukan hal itu. Saya meletakkan stop loss kurang lebih sekitar 800 poin di gold dengan lot 0,05. Apabila terkena area SL tersebut, maka saya rugi 40 dolar. Nah, ternyata ketika tereksekusi stop loss itu, saya ruginya 53 dolar. Jadi ada kelebihan sekitar 56 dolar, ada kelebihan sekitar 16 dolar. Nah, itu membuat saya sedikit agak kecewa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya coba komplain nih ke Jasporeknya, bagian finansialnya. Dan mereka mengatakan terjadinya hal itu dikarenakan volatile market pada saat itu memang tinggi, sehingga kan terjadi hal seperti itu. Singkat cerita, saya juga nggak mau terlalu memperpanjang karena itu masih saya anggap oke lah, nggak terlalu berlebihan ya. Ya sudah, saya terima aja deh. Saya coba ambil sisi ininya lah, positifnya saja. Nah, yang akan membuat saya akan mungkin memutuskan untuk berhenti memakai ini apabila kita sudah gunakan stop loss, tiba-tiba dibuat margin call, nah itu mungkin bisa saya akan keluar dari broker ini. Tapi karena itu nggak seperti itu, ya sudah. Dan broker ini juga spreadnya itu tipis dan dia tidak tetap ya. Begitu ada news, broker ini bisa mengembangkan spreadnya. Nah, kalau soal itu saya katakan kembali kepada kita sebagai trader, harus bijak lagi nih. Apakah tetap mau trading di saat news atau menunggu news selesai? Nah, kalau dampak newsnya sudah normal, spreadnya kembali normal lagi, teman-teman. Ya, seperti itu. Ada lagi, apakah dia sering melakukan request? Tidak sering, tapi ada kala gitu. Kalau news misalkan, kadang dia request, tapi tidak sering. Oke, tidak sering. Nah, seperti itu. Oke. Ini broker Jasporek nih. Di sini di broker ini malah dia tidak terregulasi menurut WikiFX. Seperti itu. Tapi saya sudah menggunakan hampir 5 tahun. Jadi apakah saya melihat WikiFX ini saya akan pergi meninggalkan Jasporek? Enggak juga. Saya tentunya harus bijak juga memberikan penilaian ya. Bijak juga memberikan penilaian. Dan ini datanya kayaknya belum diupdate deh. Datanya di Jasporek ini belum terupdate. Coba kita lihat ya. Ini oke. Belum terupdate. Karena kalau sudah terupdate, link situsnya itu bukan ini ya. Dicurigai, waduh. Link situsnya bukan itu. Oke, kita lihat komentarnya. Menghentikan semua transaksi saya. Saya mendapatkan 13.000 dan berharap dapat menghasilkan uang banyak lah. Jasporek merebut 900.000 dari klien Flag 6. Jasporek adalah scam. Terus dari Malaysia, akun saya telah diblokir tanpa alasan. Oke, ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman menilai, ya, broker ini. Kembali lagi ya, saya sendiri pengguna Jasporek hampir 5 tahun dan belum menemukan kendala apa-apa. Saya akan berhenti ketika melihat sesuatu indikasi kecurangan yang berbahaya, kecurangan yang membuat para trader akan rugi. Saya akan berhenti. Tapi kalau masih wajar-wajar aja, saya akan terus lanjut. Ya, silakan Anda pertimbangkan sendiri masing-masingnya. Kalau soal komentar seperti ini, saya pikir ini wajar-wajar saja. Ini pendapat mereka. Bisa juga, dan bisa juga komentar ini dibuat juga gitu ya. Macam-macam lah. Yang bagus nanti dibilang tidak bagus, itu bisa terjadi, teman-teman. Yang tidak bagus bisa dibilang bagus, ya juga bisa terjadi. Jadi kembali lagi, bijaklah dalam mengambil keputusan terkhusus dari segi broker. Oke. Nah, teman-teman semuanya, saya berharap ini video bermanfaat buat Anda. Apabila ada sesuatu hal yang masih belum dimengerti, ayo kita diskusi di kolom komentar.
itu akan lebih baik supaya kita menemukan solusi yang tepat buat kita trading itu kedepannya bagaimana, daripada kita mengomentari hal-hal yang tidak juga memberikan solusi. Buat apa gitu kan, seperti itu. Kalau Anda merasa bahwa Anda bisa memberikan informasi yang lebih penting, lebih bermanfaat buat orang lain tentang trading atau broker, silakan buat videonya, sebarkan. Tidak perlu mengomentari informasi-informasi yang sudah disiapkan dengan kata-kata yang mungkin menilai, videonya tidak bagus, kualitas videonya nggak bagus, informasinya cuma baca doang, hanya gitu segala macam bla 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 bla. Bagus sih untuk masukan bagi konten kreatornya ya. Tapi cobalah teman-teman juga memberikan satu yang bisa dijadikan pertimbangan buat kita para trader ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau suka silakan subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen. Video ini bermanfaat silakan di like. Kalau tidak suka tinggalin aja. Ya, dislike aja. Skip aja, lewatin aja, cabut aja dari channel ini. Tidak perlu repot, ya, tidak perlu julid dan segala macam. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas trader.